Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Saya sehari-hari sebagai penggiat budaya dan kebetulan mendirikan sebuah lembaga bernama Lembaga Simbang Mandiri yang konsentrasi di bidang kebudayaan, industri kreatif, kepemudaan, dan sosial, serta informasi teknologi. Pada kali ini kami ingin mengajukan sebuah kegiatan yang bernama kegiatan Ruang Harmoni. Dengan tagline, kegiatan Ruang Harmoni ini adalah merawat keutuhan dalam bingkai kebinekaan. Yang melatar belakangi dari kegiatan Ruang Harmoni ini adalah bahwa Kabupaten Kayong Utara pada saat ini disebut sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Barat, yang pada masa lampau ini memiliki sejarah yang cukup panjang, yang saat ini ada sebuah entitas yang disebut sebagai entitas Orang Kayong. Siapakah entitas Orang Kayong ini? Nah, Orang Kayong ini berdasarkan dari beberapa literatur dan sejarah, ini terbentuk dari berbagai macam etnis ataupun suku. Yang mana suku didominasi oleh Melayu, kemudian ada Dayak, kemudian ada Jawa, Bugis, Tionghoa, Banjar, keturunan Arab, kemudian Melayu Semenanjung, Sunda, Madura, bahkan banyak lagi suku-suku ataupun etnis yang lain yang berdiam di Kabupaten Kayong Utara yang membentuk entitas yang disebut sebagai masyarakat Kayong. Jadi sekali lagi, masyarakat Kayong ataupun Orang Kayong. Bahasanya orang, jadi bukan orang, orang. Orang Kayong, R-nya itu agak berkarat. Orang Kayong itu bermacam-macam. Nah, maka ada sebuah gagasan ketika ini terbentuk sedemikian rupa, bagaimana kita aktualisasikan menjadi sebuah kegiatan yang namanya Ruang Harmoni, di mana nanti mereka semua ini akan bertemu dalam sebuah ruang, melakukan ekspresi budaya, melakukan penampilan-penampilan seni, ciri khas mereka. Bahkan ada satu penampilan yang spektakuler yang kami namai sebagai penampilan kolaborasi antar etnis atau yang disebut sebagai penampilan tari harmoni, di mana tarian-tarian ini menggambarkan kehidupan dari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Yang tadi sudah saya sebutkan, dari berbagai suku, mereka memiliki kontribusi terhadap Kabupaten Kayong Utara ini. Nah, kemudian kalau kita balik dulu ke belakang, di Kabupaten Kayong Utara pernah berdiri 3 kerajaan. Pertama ada Kerajaan Tanjung Pura, di mana Kerajaan Tanjung Pura ini bermula dari berbagai literatur ya sumbernya, dari buku maupun dari cerita rakyat ya, bahwa berdirinya Kerajaan Tanjung Pura ini berasal dari Prabu Jaya, anak dari Kerajaan Majapahit yang menikah dengan Putri Junjung Buih, yang kemudian nanti melahirkan raja-raja Tanjung Pura berikutnya, dari mulai Prabu Jaya, kemudian Baparung, Karangtunjung, Sang Ratu Agung, kemudian Air Mala, Bandala, Panembahan Barong, dan lain sebagainya, sampailah kepada kerajaan yang berikutnya nanti di Kerajaan Matan, kemudian Kerajaan Simpang Matan, kemudian nanti ada Kerajaan Sukadana Baru. Nah, ini mengalami sebuah perjalanan yang cukup panjang dalam konteks sejarah dan budaya. Nah, seperti tadi yang saya sebut di awal bahwa Kerajaan Tanjung Pura terbentuk karena dari Jawa, Prabu Jaya menikah dengan katakan orang tempatan, orang pribumi, dan kemudian nanti dalam perjalanannya juga di Kerajaan Tanjung Pura ini juga kawin-mawin juga dengan yang lain. Misalnya di zaman Panembahan Barong, ya, ini anaknya bernama Giri Kesuma menikah dengan orang di Landak sana.
Kemudian nanti di zaman Giri Mustika menikah dengan orang di Banjar, Putri Gelang. Kemudian nanti adiknya menikah dengan orang dari Brunei. Kemudian nanti cucunya itu menikah, cicitnya, mohon maaf, ini menikah lagi dengan Habib Hussein Al-Qadri yang kemudian mendirikan kerajaan Pontianak. Kemudian nanti yang anaknya Sultan Jainuddin ini menikah dengan Dayang Manambon yang mendirikan kerajaan Mempawah. Kemudian Sambas begitu juga dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya mengalami perjalanan yang cukup panjang. Nah, sehingga sampai kepada kerajaan Simpang ya. Juga begitu dari Jambi, kemudian dari Riau. Nah, sampailah kemudian kemerdekaan ada transmigrasi datang. Orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, kemudian para peniaga yang lain yang berdagang datang ke sini. Ini sudah kawin-mawin, sudah campur aduk pokoknya. Nah, menjadilah sebuah entitas yang namanya entitas Orang Kayong yang saat ini menduduki wilayah Kabupaten Kayong Utara dan sebagian di Kabupaten Ketapang. Nah, mengingat dari sejarah yang panjang ini, maka banyak sekali bukti-bukti sebetulnya soal bagaimana akulturasi budaya, misalnya dari sisi bahasa. Banyak kemiripan untuk di Kayong, misalnya katakanlah bahasa Melayu Kayong mirip dengan bahasa kosakatanya di Banjar. Kemudian beberapa mirip dengan kosakata di Jawa. Misalnya orang di sini bilang, orang Melayu Kayong di sini bilang misalnya ngengon, maka di Jawa bahasanya ingon, artinya peliharaan. Kemudian ada namanya petuduh. Petuduh itu petunjuk. Kalau orang Jawa bilang petuduh. Nah, ini artinya kesamaan bahasa walaupun berbeda dialek. Jadi dari bahasa-bahasa seperti inilah salah satu dapat kita melacak peradaban bahwa kita berasal dari awalnya itu dari induk yang sama, dari tempat yang sama. Kemudian belum lagi dari sisi temuan arkeologi, misalnya di abad ke-15, ke-16 kita menemukan banyak sekali bekas-bekas bangunan ataupun misalnya jirat makam yang saat ini masih utuh memakai bata merah yang mirip dengan bata-bata merah yang ada di Jawa. Kemudian dari sisi nisan ya kan dan lain sebagainya. Nisan di abad-abad 15, 16, 17 itu banyak mirip dengan nisan di Demak yang disebut sebagai nisan Demak Trolojo. Nah, inilah latar belakang mengapa kami ingin membuat sebuah kegiatan yang bernama Ruang Harmoni tadi. Karena keberagaman ini memiliki pijakan dasar yang kuat. Nah, sehingga harus dikuatkan kembali. Oke? Kemudian, yang selanjutnya adalah bagaimana kami mengeksekusi kegiatan. Konsep kegiatan. Nah, pertama, tentu kami harus melakukan riset. Ya. Riset yang tujuannya dalam riset ini, nanti kita akan buat film dokumenter tentang entitas Orang Kayong, kemudian buku juga tentang entitas Orang Kayong. Nah, sehingga nanti hasil dari buku dan dokumenter ini kita akan sajikan. Film dokumenternya kita sajikan dalam pementasan. Kalau buku nanti kita akan sajikan pada saat acara Lokakarya. Nah, dalam riset ini tentunya kita juga memperhatikan sumber primer dan juga sumber-sumber manuskrip, sumber lokal, dan lain sebagainya. Sehingga buku ataupun film yang kita buat ini bisa dipertanggungjawabkan. Oke, yang pertama riset untuk membuat buku dan film. Yang kedua, kita akan merencanakan kegiatan ini pementasan. Nah, karena kegiatan ini melibatkan banyak pihak, maka sebelumnya kami harus melakukan komunikasi dari semua perwakilan suku. Baik itu dari suku Melayu, Dayak, Jawa, Bugis, Banjar, dan lain sebagainya. Kita harus hubungi mereka. Kemudian kita ajak rapat untuk kita sampaikan tentang konsep kegiatan Ruang Harmoni ini seperti ini loh kegiatannya. Dan mereka nanti akan tampilnya memiliki khas sendiri misalnya. Dan ada yang penampilan khusus nanti mereka akan kita berikan pemahaman. Oke, kita intinya rapat. Nah, setelah itu kemudian nanti kita akan buat kesepakatan. Kapan tanggalnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian persiapan lain sebagainya udah semuanya nanti di hari H pementasan. Oke. Di hari H pementasan konsep kegiatan kita adalah kita mentas di ruang publik yang terbuka selama 2 hari. Nah, di hari pertama ini
akan ada pementasan kolaborasi antar etnis, semua etnis dalam satu tarian nanti ini ada. Oke. Setelah itu nanti kemudian akan ada deklarasi damai. Deklarasi bukan damai ya, deklarasi persaudaraan ya. Kalau damai berarti sebelumnya ada konflik ya. Karena memang sebetulnya tujuan dari kegiatan kita ini adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita tahu makin ke sini itu sebetulnya jadi kadang-kadang kita merasa paling hebat sendiri ya, karena kita tidak tahu akar sejarahnya. Nah, dengan kegiatan ini makanya kita riset sejarah dan lain sebagainya supaya nanti kita tahu nih bahwa akar kita itu sebetulnya berasal dari akar yang sama. Jadi biar kita tidak memiliki egosentris. Jadi kita menurunkan resistensi sebetulnya kegiatan ini tujuannya. Jadi isu sektarian, isu kesukuan itu supaya tidak terjadi dalam konteks hari ini dan ke depan. Nah, ini tujuan kita melakukan kegiatan Ruang Harmoni ini. Nah, tadi sudah pementasan kolaborasi, kemudian nanti ada lagi deklarasi untuk kita merawat harmoni untuk selama-lamanya. Nanti ditandai dengan plakat yang diserahkan plakat ini kepada semua perwakilan suku-suku yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, sehingga suatu saat nanti kalau ada apa misalnya kan, ini kita punya plakat prasasti lah ibaratnya. Prasasti perdamaian seumur zaman. Nah, gitu bahasanya. Nah, kemudian nanti setelah itu baru ada sambutan-sambutan. Nah, setelah itu kemudian nanti masuklah kepada acara penampilan dari masing-masing suku. Pertama, di hari pertama itu nanti ada suku Melayu, kemudian suku Dayak, setelah itu kemudian ada hiburan yang lain. Nah, kemudian di hari kedua, esoknya itu kita mulai siang. Nah, di siang hari itu akan ada penampilan juga dari suku-suku yang lain. Nah, kemudian nanti singkat cerita di malam harinya ini ada penampilan spektakuler lagi. Drama harmoni dalam kebinekaan. Nah, jadi ada teater, ya kan? Teater Mendu yang mengisahkan tentang bagaimana harmoni penduduk Kayong dari berbagai suku. Dan uniknya dalam teater itu nanti, dalam Mendu teater tradisional itu nanti akan ada penampilan dengan bahasanya masing-masing ya. Yang orang Jawa dengan bahasa Jawa, yang orang Melayu dengan bahasa Melayu, yang orang Bugis dengan bahasa Bugis. Jadi kita buat konsep seperti itu. Mereka dengan bahasanya masing-masing berkomunikasi ya. Mereka berkomunikasi dengan tujuan supaya saling memahami ini. Dan yang nonton juga akan pasti tahu karena masing-masing nanti yang tidak tahu pun nanti juga akan bertanya dengan orang yang bahasa misalnya Madura. Ini apa artinya? Jadi disitulah ada proses saling mengenal. Nah, kemudian setelah acara pementasan, output dari acara pementasan ini yang kita harapkan adalah bagaimana jalinan silaturahmi saling mengenal, saling mengisi ini tadi yang awalnya belum begitu kenal, yang kenal makin tambah kenal, makin tambah dekat, makin tambah akrab. Nah, sehingga terjadilah sebuah jalinan jejaring yang sangat solid antar komunitas, antar suku maupun etnis. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan lokakarya. Nah, lokakarya ini nanti konsepnya adalah kita juga mengundang semua perwakilan dari semua suku maupun etnis yang ada di Kayong Utara. Nah, dari hasil buku yang tadi sudah kita riset di awal, ini nanti akan kita bagi kepada mereka. Sehingga nanti mereka akan tahu nih, bahwa sebetulnya kita orang Kayong ini bersaudara. Bukan hanya orang Kayong sebetulnya. Semua orang di Indonesia, di dunia ini sebetulnya bersaudara. Jadi kalau sudah sampai pada titik itu, pemahaman itu nanti akan ada pemahaman kemanusiaan namanya. Jadi pemahaman kemanusiaan itu artinya sudah tidak ada lagi membedakan warna kulit, ras maupun golongan. Nah, ini kan biasa kita ucapkan, tapi kadang-kadang implementasinya agak sulit, ya kan? Nah, maka kegiatan ini salah satunya adalah menjembatani isu-isu seperti ini. Kita tidak bisa bahasanya gimana ya? Kita tidak enak ngomong ini. Ya, ini harus kita bicarakan, harus kita diskusikan, ya kan? Nah, maka dari kegiatan lokakarya, nah nanti ada pematerinya dari sisi sejarawan, kemudian budayawan, menerangkan tentang sejarah orang Kayong, ya, dari mana orang Kayong ini. Nah, kemudian nanti di sesi berikutnya itu akan ada diskusi. Perwakilan dari masing-masing suku ini akan memaparkan mereka ini seperti apa sejatinya, sehingga nanti semua yang dalam forum itu akan mengenal lebih dalam. Oh, seperti ini loh.
etnis ini dan sebagainya. Ya, intinya kita mencari banyak persamaan dan meminimalisir perbedaan. Nah, itu misi dari salah satu workshop itu, dengan merawat harmoni dalam kebinekaan. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan, bahwa kegiatan ruang harmoni ini sangat penting bagi keberlangsungan harmoni suku maupun etnis yang ada di Kabupaten Kayong Utara, khususnya dan umumnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat penting untuk dilaksanakan dan sangat penting untuk kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari agar damai ini tercipta dalam bumi Nusantara sampai akhir zaman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.